Teman-teman, mari bersaat teduh pagi ini dengan kitab Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai dengan 33. Bangsa Israel takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Di ayat 24 sampai dengan 25, mereka berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati." Ya, takut akan Tuhan menguasai hati bangsa Israel. Mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ada pelajaran yang menarik tentang sikap takut akan Tuhan ini. Sikap takut akan Tuhan adalah sebuah ungkapan kesadaran diri bahwa Allah Maha Suci dan di sisi yang lain manusia penuh dengan dosa. Kehadiran Tuhan ditampakkan dalam rupa api, sehingga bahkan gunung Horeb pun menyala. Seperti yang dijelaskan Musa di ayat yang ke-23, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala. Ya, api menjadi semacam lambang kesucian. Mungkin karena sifatnya yang memurnikan, maka Tuhan memilih untuk menampakkan diri dalam bentuk api. Nah, keadaan ini dikontraskan dengan keadaan alam di sekitarnya yang gelap gulita. Ya, gelap gulita menjadi gambaran keadaan dari manusia yang berdosa. Maka dampak dari kesucian Allah itu, manusia takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka takut akan menjadi seperti ranting yang jika kena api akan terbakar habis. Nah, begitulah bangsa Israel takut dengan api kesucian Tuhan. Tentu ketakutan semacam ini bukan ketakutan yang negatif, tetapi ketakutan yang suci yang berasal dari kesadaran diri bahwa manusia yang berdosa tidak akan sanggup untuk berdiri berhadap-hadapan dengan Tuhan. Umat yang benar adalah umat yang takut akan Tuhan, bukan umat yang bersikap sembarangan terhadap Tuhannya, bukan umat yang merasa bisa berbuat suka-suka dia terhadap Tuhannya. Dia akan menghormati firman Tuhan, dia akan menghormati ibadah, dia akan bersikap hormat dan khidmat ketika nama Tuhan disebutkan. Jadi, takut akan Tuhan adalah cara lain untuk seseorang dikatakan bahwa dia mengenal Tuhannya. Jadi pengenalan akan Tuhan dapat dilihat dari sikap terhadap Tuhan. Karena itu, bangsa Israel meminta supaya Musa saja yang berdiri di hadapan Tuhan mewakili mereka. Takut akan Tuhan adalah perasaan yang muncul dari hati yang tulus, hati yang mencintai Tuhannya. Sebuah perasaan takut yang agung yang membuat hati ini tergetar. Sebuah perasaan yang menciptakan dorongan yang suci untuk selalu hidup berkenan di hadirat Tuhan. Namun, pada waktu yang sama juga menyadari bahwa itu tidak mungkin sebab manusia adalah manusia yang berdosa. Takut akan Tuhan adalah ungkapan cinta. Cinta kita kepada Tuhan. Tanpa cinta akan Tuhan, sikap takut itu tidak akan pernah menjadi sikap yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi cinta tanpa rasa takut akan Tuhan adalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Mendengar perkataan bangsa Israel ini, Tuhan memandang baik apa yang dirasakan umatnya ini. Maka seperti yang diceritakan Musa, Tuhan berfirman di ayat 28 dan 29, "Telah kudengarkan perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya." Ya, sikap takut akan Tuhan adalah
sebuah sikap kagum dan terpesona akan Tuhan. Seperti bangsa Israel ini terpesona oleh pemandangan gunung yang menyala sebagai perwujudan kehadiran Tuhan. Maka sikap ini selalu dipandang baik oleh Tuhan. Sikap takut akan Tuhan mendatangkan kasih karunia Tuhan. Jika tidak ada rasa takut, maka tidak akan ada kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajar bahwa rasa takut akan Tuhan harus ditunjukkan oleh sikap yang senantiasa patuh dan taat. Di ayat 33, Tuhan berpesan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ketaatan adalah cara hidup orang yang takut akan Tuhan dan sekaligus prasyarat untuk kita mengalami kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, yuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena sikap hidup ini yang membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara yang terbaik. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.